Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya konco-konco dalam channel masih sama, yaitu Sinau Bareng Abah Thoyib, yang mana judulnya sudah Sinau Bareng Abah Thoyib. Berarti ini di sini karena kita akan belajar bersama, sinau bareng, akan mengupas budaya-budaya Jawa atau sharing bersama. Pengalaman saya seperti apa, pengalaman seperti Anda seperti apa, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu akan saya kupas, akan saya jawab, dan akan saya jelaskan seperti apa. Hai konco-konco, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan, Mbak, kenapa ya kok rezeki saya itu seret? Padahal weton saya tuh udah bagus. Mbak, nyapo toh kok aku panggah susah, jarine lek wetonku ngene iki aku bakal sukses ngene-ngene. Kok sampai saiki aku jek susah, kok aku tuh sulit mendapatkan rezeki itu, kenapa, gimana, apa alasannya? Baik, di video ini saya akan menjelaskan atau menjawab perihal kenapa sih kok kita itu sulit mendapatkan rezeki menurut primbon Jawa. Ya, ini menurut primbon Jawa dan para pujangga seperti ini, nanti akan saya jelaskan. Jika orang barat aja punya yang namanya zodiak, di Cina aja ada sio, maka di Jawa sendiri ada yang namanya weton atau apa ya? Weton itu sebuah jati diri seseorang atau ilmu pasti penghitungan dari hari, nilai, arah, serta watak bahkan rezeki seseorang. Dan di sini Mbak Duna akan sharing kepada kalian. Oke, sebelum lanjut ke videonya, Mbak Duna harap buat konco-konco jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya, karena subscribe dan share itu gratis. Baik konco-konco, langsung lanjut. Saya minum dulu ya. Alhamdulillah. Baik, perihal kenapa saya yang tanya nih ya, kenapa saya sulit mendapatkan rezeki, dan saya akan menjawab. Inilah beberapa menurut primbon Jawa kenapa kalian susah mendapatkan rezeki. Yang pertama, kurang berikhtiar dan berdoa. Kurang berdoa, doa ikhtiar. Nah, menurut primbon Jawa, inilah salah satu hal yang membuat sulit rezeki Anda datang, yaitu kalian kurang berdoa dan berikhtiar. Dalam arti, berdoa aja juga tidak cukup. Kalau kalian mendapat rezeki, berdoa saja itu tidak cukup, harus ada usaha yang dilakukan serta bekerja dengan keras. Itu bekerja dengan keras itu adalah simbol fisiknya ibaratnya, dan berdoa itu sebagai jalur penyampaiannya pada Allah atau Tuhan yang Maha Esa, seperti itu ya. Dan yang kedua, kenapa rezeki kalian seret menurut primbon Jawa, yaitu kurang bertaubat. Kurang bertaubat. Jadi jangan sombong. Ketika kita mempunyai sesuatu, jangan sombong, jangan menyadari diri kita tuh berkuasa. Jadi kita tuh jadi orang tuh harus tenang, jangan sombong, dan bahwa kita tuh harus percaya bahwa masih ada langit di atas kita, seperti itu. Itulah kenapa rezeki kalian seret, padahal weton kalian tuh merasa wetonku bagus kok rezeki seret. Itu salah satunya seperti ini menurut primbon Jawa ya. Dan yang ketiga, yaitu kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Mendapat rezeki selalu merasa kurang dan mengeluh. Mendapat rezeki segini, mendapat rezeki hari ini katakanlah 500.000, terus kemarin 700.000, hari ini 500.000, merasa kok cuma 500.000, kemarin aja 700.000, kurang bersyukur. Nah, ini bisa jadi salah satu kenapa rezeki Anda seret menurut primbon Jawa. Yang keempat yaitu kurang
bersedekah ya. Jadi solusinya perbanyaklah bersedekah. Bersedekah karena seperti janji Allah, siapa yang bersedekah maka dia akan diganti dan dilipat gandakan. Ada 3 ya, akan diganti secara langsung, ditunda atau diganti dengan hal yang lain. Itu udah seperti janji Allah seperti itu ya. Semakin kita banyak bersedekah maka akan kembali lagi yang lebih besar dari apa yang kita keluarkan. Karena sejatinya bersedekah itu tidak mengurangi harta ya, tapi ibaratnya itu membersihkan harta. Seperti contohnya seperti ini. Ada sumur itu kan airnya jernih, bersih. Semakin dia ditimba, airnya tidak berkurang, airnya tetap dan dia tetap jernih. Bahkan air yang diambil bermanfaat buat banyak orang, seperti itu. Jadi bersedekah itu ibaratnya tuh menguras atau membersihkan harta dan tidak ada ruginya. Beda dengan sumur yang bagus, bersih, didiamkan lama, maka airnya akan banger, butek dan kotor karena tidak sering diambil, tidak sering dicuci, tidak sering berganti dengan air yang baru. Seperti itu konco-konco, contoh singkatnya saja. Baik, yang kelima yaitu ingin kaya mendadak. Ingin kaya mendadak. Jadi mungkin karena dia itu ya maaf sering terlilit dalam kehidupan yang berkurangan, jadi dia itu punya angan-angan, aku pengen sugih, aku pengen gini, aku ngene, aku pengen sukses, aku pengen gini, tapi tidak ada usahanya. Jadi yang dipikirkan tuh hanya sugesti ingin kaya mendadak, akan kaya mendadak. Nah, itu yang akan membuat seretnya rezeki Anda datang. Jadi menurut Primbon Jawa itu salah satu hal yang bisa membuat Anda itu seret rezekinya. Jadi jangan ingin kaya mendadak. Kalau ingin kaya, kalian harus punya inovasi baru. Kalau aku pengen dapat duit, aku harus gimana ya? Aku harus mungkin mengajar, atau mungkin kerja, atau mungkin cari serabutan, atau mungkin bisa berdagang, seperti itu. Yang keenam yaitu terlalu tinggi keinginannya. Jadi sesuatu yang membuat dia ingin tinggi, aku ingin gini, aku ingin gitu, hampir sama dengan ingin kaya mendadak ya. Jadi keinginan tinggi. Nah, ini salah satu hal yang membuat rezeki seret susah datang menurut Primbon Jawa, ya ini keinginan yang tinggi tanpa ada usaha. 7 yaitu membawa mental ikut-ikutan, terbawa mental ikut-ikutan, alias hidup kita sudah cukup, udah pas, tapi kita punya teman kita tuh membawa hal-hal yang negatif, mungkin arisan bodong atau mungkin arisan berlian atau sesuatu hal-hal yang bersifatnya tuh negatif, sehingga mentalnya cuma ikut-ikutan. Uang yang seharusnya cukup diputar di usaha dan di rumah itu malah habis, hilang, lenyap bersama hal-hal yang baru yang tidak membawa dampak yang positif, yang negatif tadi itu. Nah, itulah yang juga bisa membuat rezeki Anda seret menurut Primbon Jawa. Tadi ini mental ikut-ikutan ya. Mental ikut-ikutan. Yang ke-8 yaitu tentang kurang pasrah. Mungkin kurang pasrah dan selalu mengeluh. Nah, di situ Tuhan tuh tidak suka. Tuhan yang Maha Esa, Allah itu tidak suka dengan orang suka mengeluh dan kurang bersyukur. Jadi ya inilah jadi salah satu kurang pasrah, mengeluh. Menjadi salah satu kenapa rezeki Anda itu seret, yaitu Anda selalu mengeluh. Jadi Tuhan itu tidak suka dengan seseorang yang hanya mengeluh tapi tidak ada usahanya. Dan itulah ya 8 hal singkat, 8 hal yang membuat rezeki Anda itu seret, dan solusinya tadi, kalau kurang berdoa, perbanyak berdoa, kurang bertobat,
Ya bertobatlah ya, jangan sombong, menyadari diri kita bahwa ingat masih ada langit di atas kita. Dan sekali lagi, yang namanya langit itu tidak perlu menjelaskan bahwa dia itu tinggi. Kurang bersyukur. Nah, harus bersyukur karena seberapa banyak pun rezeki yang kita dapat tuh harus bersyukur, disyukuri. Dengan adanya syukur kita nanti akan merasa nikmat gitu, merasa pas dan cukup seperti itu. Dan selanjutnya perbanyak sedekah. Seperti janji Allah juga, semakin banyak bersedekah, semakin banyak juga harta yang akan kita dapatkan dan akan dilipat gandakan. Ada yang langsung, ada yang diganti, ada mungkin yang ditunda suatu saat, seperti itu ya. Jadi tidak langsung secara instan kamu akan diganti. Ada prosesnya, terserah seperti apa sih Allah sayang sama kita. Mungkin kalau hari ini kita punya beberapa, kita sedekahkan. Hari ini kita mampu. Ketika suatu saat kita ada suatu masalah yang sulit, maka Allah akan memberi hal dan jalan yang mudah karena efek dari bersedekah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa bersedekah itu ibaratnya itu mencuci diri atau mencuci harta. Ibaratnya seperti sumur. Semakin dia sering ditimba, semakin dia sering diambil airnya, maka airnya semakin jernih, semakin bening, semakin jernih, bersih, dan dinikmati. Itu semua orang bisa dan lebih bermanfaat. Beda dengan sumur yang jarang ditimba. Sumur yang jarang ditimba itu akan dia tuh lebih butek, mungkin kotor, bahkan baunya badek atau banger. Seperti itu. Ingin kaya mendadak, nah itu salah satu contohnya. Jangan suka kaya mendadak, melihatlah yang ke bawah, jangan yang melihat ke atas. Dan suka ikut-ikutan, jiwa sosialitanya, uangnya seharusnya diputar di rumah, malah habis dibuat foya-foya bersama teman-teman. Jadi kurang bersyukur, yang ada masih kurang, rezeki nggak mau datang alias seret. Dan mengeluh, jangan selalu mengeluh karena Allah nggak suka dengan orang-orang yang suka mengeluh. Baik teman-teman, seperti itu ya kisah atau kilasan singkat solusi dan kenapa sih rezeki sulit datang dan solusinya seperti apa, yang seperti yang saya jelaskan ini. Semoga teman-teman paham ya. Dan di sini saya mau sedikit bercerita. Saya itu terlahir dari keluarga yang harmonis. Dikatakan cukup zaman dulu itu masih kurang ya, karena bapak ibu saya itu juga dulu itu seorang perantau. Abah ibu itu perantau, sukses di perantauan. Karena lama merantau, capek merantau, punya anak banyak, akhirnya memberanikan diri atau mempunyai jalan pilihan lain, yaitu pulang ke tanah Jawa. Merantaunya itu daerah Palembang, Sumatera, dan pulang ke Jawa. Dan setelah pulang, kehidupan kami itu sudah punya rumah ya, karena hasil dari merantau sudah punya rumah, sudah punya tanah. Tapi dalam keadaan pulang ke tanah Jawa ini, kehidupan kami ya namanya hidup kan pasti ada naik turunnya. Mungkin dikatakan kehidupan kami itu menurun, karena ya mungkin dulu merantau di luar pulau, sukses, pulang bangun rumah, pulang ingin hidup bersama, bertuju dengan anak-anaknya, tapi dalam keadaan perekonomian kami menurun. Tapi Abah Thoyib dan ibu saya itu mengajarkan kita tuh harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, kita tuh harus bersyukur. Entah seseorang mungkin menghina kita, kita cukup diam saja, tidak perlu dilawan hal seperti itu. Mungkin ada yang membenci kita, kita cukup diam. Terus ada orang yang tidak suka dengan kita, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita tidak menyalahi. Dan soal rezeki, abah saya itu juga bekerja serabutan. Soal rezeki cukup tidak cukup, keluarga saya itu selalu merasa cukup dan alhamdulillah selalu cukup. Walaupun menurut saya itu kurang, tapi dari kecil saya itu sudah punya jiwa seperti ini. Saya tidak berani meminta uang pada orang tua saya, tidak berani meminta hal-hal yang aneh-aneh pada orang tua saya, karena saya mengetahui posisi orang tua saya seperti itu, seperti apa. Dan satu yang diajarkan orang tua saya yaitu sedekah, Nduk. Semakin banyak kamu bersedekah, maka akan diganti sama Allah gitu. Jadi dulu tuh selalu abah saya tuh selalu ada tamu.
selalu banyak teman datang ke rumah, selalu dijamu. Semua teman yang datang itu selalu dijamu. Semua orang yang berkeluh kesah sama orang tua saya itu selalu seperti ditenangkan, selalu diberi jalan keluar, petunjuk, selalu mungkin menerima sharing dari beberapa orang tuh terbuka, orangnya tuh open minded banget. Dan keluarga kami itu seperti itu ya. Seperti itu. Jadi saya tuh merasa bangga sekali dilahirkan dalam keluarga yang selalu bersyukur, selalu merasa cukup walaupun itu kurang, dan selalu berbagi terhadap sesama. Dan benar apa yang saya tanam, apa yang keluarga saya terapkan dalam kehidupan saya itu nyata. Sekarang kami ibaratnya apa ya, mengunduh angin pakarti. Apa yang kami tanam dulu sekarang kami sudah memetiknya gitu loh. Sedikit-sedikit kami sudah memetik. Keluarga saya semua tertata, kehidupan alhamdulillah berkecukupan, semuanya hampir berkecukupan. Bapak ibu saya juga, walaupun abah saya sudah berpulang ke rahmatullah, setidaknya bapak ibu saya di usia yang tua itu sudah tidak mengalami hal-hal yang soro seperti dulu. Jadi apa yang kita tanam dahulu, saat ini keluarga kami alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit memetik hal-hal yang dulu ditanam, ibaratnya seperti itu. Dan saya nggak apa ya, curhat dikit ya di sini. Dan saya memberi pesan pada teman-teman bahwa bersedekah itu ibadah juga, dan bersedekah itu membersihkan hati, diri, dan membersihkan harta. Jadi pesan saya, perbanyaklah bersedekah agar rezeki mudah datang kepada kalian. Seperti itu ya konco-konco. Terima kasih. Di konten kali ini saya curhat colongan. Semoga apa yang saya katakan atau saya bahas ini bermanfaat buat teman-teman, dan sharing saya ini bisa jadi tambah wawasan buat teman-teman ya. Pesan saya seperti tadi, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh konco-konco.